Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Siapa bilang jika hal baik hanya akan terjadi pada orang baik saja? Sebab dalam film berjudul Senapati yang dibintangi oleh Naresh Agastya dan Rajendran Prasad, garapan sutradara Pawan Sadineni dan dirilis pada tahun 2021 ini, penonton akan diajak mengetahui alasan dibalik seseorang terpaksa melakukan suatu kejahatan. Ya, film Senapati mengisahkan tentang seorang polisi muda yang bercita-cita menjadi perwira IPS. Namun, ia kehilangan revolver dinasnya saat mengejar penjahat di suatu hari. Dan sial baginya, karena revolver tersebut jatuh pada tangan yang salah dan digunakan untuk perampokan serta pembunuhan seorang gadis kecil. Siapakah gerangan yang memiliki revolver itu dan bagaimana ia bisa mengambilnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Krishna adalah seorang yatim piatu yang bekerja di rumah pasangan suami istri. Suatu hari, ia mendengar teriakan sang nyonya di lantai atas. Bergegaslah ia menuju ke sana, dan kedatangannya disambut dengan pemandangan mengerikan. Sang tuan menggenggam sebilah sajam di tangan, sementara sang nyonya sudah tergeletak tak bernyawa. Krishna syok melihatnya, dan ketika sang tuan hendak mencelakainya, ia berlari sekuat yang ia bisa, namun sayang ia terperangkap juga. Tak lama kemudian polisi pun datang. Namun ternyata sang petugas mengenal baik sang tuan. Polisi dan tuan rumah menghampiri Krishna yang telah disekap. Sepucuk senpi ditodongkan kepada bocah itu, namun tiba-tiba mereka mengubah rencana. Sebab di menit berikutnya Krishna keluar dengan sebilah sajam di tangan dan digelandang oleh para petugas kepolisian. Bocah itu dituduh telah membunuh sang nyonya. Atas tuduhan tersebut, Krishna dijebloskan ke dalam penjara remaja. Sejak itulah ia banyak berdiam diri merenungi nasib. Seorang sipir penjara yang bersimpati kepada bocah itu mencoba mengajak berbincang. Kepada sang sipir, Krishna menceritakan semuanya. Cerita tentang bagaimana ia dijebak dalam kasus pembunuhan yang tidak ia lakukan. Cerita tentang ketidakadilan yang telah menimpanya. Sang sipir begitu memahami Krishna. Ia sudah lama memperhatikan bocah itu. Selama di penjara, nilai perilaku Krishna baik. Sebab itu sang sipir menanyakan cita-cita Krishna. Krishna berkata setidaknya catatan baik itu bisa buatnya untuk mengenyam pendidikan. Begitupun sang sipir menyarankan Krishna untuk menjadi seorang polisi. Mulanya Krishna menolak, karena sejak kejadian itu ia tak lagi mempercayai polisi. Bagi Krishna, polisi bukanlah orang yang baik, karena polisilah ia sekarang berada di penjara remaja itu. Namun sang sipir tak menyerah meyakinkan Krishna. Ia menjelaskan jika Krishna tak dapat mengubah masa lalunya, tapi setidaknya ia bisa merancang masa depan. Tak semua polisi buruk, Krishna. Jika ingin berbuat kejahatan, seorang guru sekolah pun bisa melakukannya. Begitu pula jika ingin berbuat kebaikan, seorang polisi juga dapat melakukannya, ucap sang sipir. Pria itu juga menegaskan, jika Krishna menjadi polisi, tentu Krishna tak akan membiarkan sesuatu buruk yang menimpanya juga menimpa orang lain. Berkat dorongan dari sang sipir yang kemudian dianggap ayah itulah, dan sebab sang sipir juga mengenal baik orang-orang dalam di departemen kepolisian, kini Krishna telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang polisi muda. Ia menjabat sebagai sub-inspektur, namun Krishna juga bercita-cita menjadi seorang perwira IPS guna makin menambah powernya. Di sana Krishna memiliki seorang teman bernama Das yang senantiasa mendukungnya. Krishna tinggal di mes polisi yang telah disediakan oleh departemennya. Ayah angkatnya, sang sipir, kini telah meninggal. Pagi itu Inspektur Purushottam memanggil Krishna. Kebetulan saat itu Das tengah melaporkan tentang hasil pengintaian seorang penjahat bernama Karis Rinu. Das meminta izin sang inspektur untuk penggunaan senjata dalam proses penangkapan Srinu. Begitu inspektur mengizinkan, Das pun melanjutkan tugas.
Giliran Krishna, inspektur menanyakan tentang rencana polisi muda yang ingin mengikuti tes perwira IPS itu. Selain itu, inspektur bertanya mengapa Krishna tak pernah mengambil jatah yang diberikan oleh police station-nya. Maksudnya jika Krishna tak menginginkan jatah itu, setidaknya ia bisa mengambil kemudian diberikan kepada sang inspektur. Begitulah harapan Purushottam, dan Krishna hanya terdiam. Siang itu seorang lelaki parubaya mendatangi police station mengajukan keluhan atas makian yang telah dilontarkan kepadanya. Namun seperti biasa tak mudah berurusan dengan petugas pemerintahan. Polisi itu meminta lelaki tersebut untuk membawakan 2 ikat kertas dan 10 pena terlebih dahulu. Sedangkan polisi lain memintanya untuk membawakan teh bagi semua petugas police station. Usai semua persyaratan itu dipenuhi, sang petugas berkata jika ia akan mencoba membicarakan kepada yang bersangkutan. Namun pelapor itu menuntut hendak mengajukan FIR karena ia tak terima makian atas dirinya. Perdebatan pun terjadi hingga inspektur keluar dan menanyai lelaki itu. Sang pelapor menceritakan kronologis kejadian, lalu tak lama kemudian datang seseorang yang dimaksud. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Alih-alih memproses keluhan yang disampaikan lelaki parubaya itu, inspektur justru menerima suap dari terlapor. Dan situasi berbalik membuat si pelapor meminta maaf kepada terlapor. Patwa tak habis pikir tentang sistem yang berjalan di kepolisian itu. Untuk meredakan ketegangan otaknya, ia menepi di sebuah kedai. Bocah penjaga yang memahami masalahnya menyarankan Pak Tua itu menyampaikan kepada seorang jurnalis wanita bernama Satya. Begitulah akhirnya Satya menyiarkan berita tersebut di televisi dan menyulut amarah sang inspektur yang kemudian mendatangi Gurunath Sharma, si pelapor, dengan menendang kursi, menampar dan membanting mesin tiknya. Mengetahui hal itu, Satya mendatangi inspektur, namun amarah Satya tak mengubah apapun. Sang inspektur tetap pada arogansinya, duduk sambil meminum jus. Untuk menghindari keributan, Krishna menggiring Satya keluar. Barulah kemudian Satya menceritakan apa yang menimpa Gurunath Sharma atas kekejaman inspektur. Mendengar hal itu, Krishna pun membelikan mesin tik baru sebagai ganti kepada lelaki tua tersebut. Aksi Krishna mendapat respon positif dari masyarakat, terlebih lagi Satya. Gadis itu nampak mulai terpikat kepada Krishna. Namun esok harinya, Krishna mendapat tegur dari sang inspektur karena telah membantu Sharma. Karena kejadian itulah akhirnya sang inspektur melimpahkan tugas Das kepadanya, yaitu menangkap Karis Rinu. Dan semua kekacauan berawal dari sini. Selanjutnya Senpi telah diberikan kepada Krishna. Kini Krishna pun memiliki tugas baru. Dalam mengemban tugasnya, Krishna memantau pergerakan target. Ia menyelipkan revolver di punggung. Sampai dirasa waktu yang tepat, Krishna pun membuntuti Srinu. Sayangnya target menyadari kehadirannya yang kemudian membuat mereka terlibat aksi pengejaran yang sangat melelahkan. Hingga akhirnya Krishna berhasil membekuk Srinu. Namun ketika ia merogoh punggung hendak mengeluarkan Senpi, revolver itu hilang. Segera Krishna mengikat Srinu dengan tali dan meninggalkannya untuk melacak perkiraan lokasi jatuhnya revolver. Sialnya ia tak menemukan apapun di sana. Inspektur memarahinya habis-habisan. Berkat pujukan Das, inspektur mau memberinya waktu 1x24 jam untuk menemukan kembali revolver itu. Dari Das juga, Krishna tahu kemungkinan Senpi yang hilang bisa sampai kepada gangster lokal bernama Bablu Yadav karena kuatnya jaringan ilegal yang berada di bawah pimpinannya. Berbekal informasi dari Das, Krishna pun mendatangi markas Bablu. Di depan anak buah Bablu sudah berjaga-jaga. Kepada Bablu, Krishna menceritakan permasalahannya. Bablu yang selama ini telah memberikan supply kepada police station tertawa mendengar hal itu. Bagaimana mungkin seseorang begitu berani mengambil senjata polisi? Meski demikian, Bablu berjanji akan membantu mencarikan revolver Krishna yang hilang. Sementara di tempat lain, seorang pemulung membawa sebuah karung di mana di dalamnya terdapat sebuah revolver. Senpi itulah yang tengah dicari oleh Krishna.
pada kedua temannya, si bocah pemulung bernama Siwa itu menceritakan kronologi ia mendapat senpi tersebut. Selanjutnya bocah itu mencoba hendak menjual senpi tersebut kepada anggota gangster. Sementara itu dalam kekalutan, Krishna menceritakan apa yang menimpanya kepada Satya. Lalu, Satya membantunya menemui beberapa gangster lokal dan para penjual senpi ilegal. Sayangnya, pelacakan mereka pun tak membuahkan hasil. Sampai akhirnya, Siwa mendatangi Bablu menawarkan senpi tersebut. Bablu memarahi bocah itu sebab telah berani membawa senpi polisi. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan Siwa sembari menghubungi Krishna. Namun Siwa berhasil melarikan diri setelah melukai anak buah Bablu dan membawa senpi itu pergi. Malam harinya, saat Siwa kembali ke rumah, ia kaget melihat Krishna di sana. Pengejaran kembali terjadi saat Siwa berniat melarikan diri, meski akhirnya tertangkap lagi. Sayangnya senpi sudah berpindah tangan kepada seorang koki bernama Bobby. Ketika didatangi, senpi sudah kembali berpindah tangan ke seorang penjual senpi ilegal bernama Rajesh. Di sana pula Krishna gagal mendapatkan kembali revolvernya, sebab senpi baru saja dijual kepada seseorang. Sang penjual bahkan tak mengenali si pembeli. Esok harinya terjadi perampokan pada sebuah bank yang dilakukan oleh 3 sekawan dan menewaskan seorang gadis cilik berusia 5 tahun bernama Chini. Setelah dilakukan penyelidikan, peluru yang melukai gadis itu adalah peluru yang sama dengan revolver dinas Krishna yang hilang. Berita tersebut mencuat di seluruh media dan akhirnya Departemen Kepolisian tahu tentang lalainya Krishna saat bertugas yang mengakibatkan penyalahgunaan senpi polisi oleh orang tak dikenal. Dan sebab ia tak dapat mendapatkan kembali senpi yang hilang, Krishna ditangguhkan dari dinasnya. Kini impian Krishna menjadi perwira IPS seketika abu-abu. Sementara ketiga perampok itu berhenti di suatu tempat, 2 diantaranya berdebat. Mereka terdiri dari Murti, otak kelompok itu, dan 2 lainnya, Hussein yang ambisius dan Raju yang mudah panik. Murti menyebutkan jika ia tak sengaja melakukan tembakan itu, sebab mulanya pistol tersebut terkunci. Di tempat kerjanya, Satya mendapat banyak ucapan selamat dari teman sejawatnya, sebab ia berhasil menciptakan berita trending, yaitu seputar perampokan bank yang mengakibatkan tertembaknya seorang gadis kecil, di mana senpi yang digunakan adalah senpi polisi. Krishna merasa terhianati sebab Satya menyiarkan berita itu, dan kemudian ia pun meninggalkan Satya. Di hari yang sama, Krishna menghadiri acara pengebumian Chini. Yang mengejutkan lagi, Murti juga ada di sana. Di lain hari, komisaris polisi memerintahkan seorang penyidik bernama Param Jyoti bersama timnya untuk menangani kasus hilangnya senpi polisi. Meski begitu, Krishna bersikukuh untuk ikut serta dalam pencarian senpi yang ia hilangkan, mengingat dirinya bertanggung jawab atas itu. Penyelidikan pun dilakukan mulai dari memeriksa CCTV bank. Namun mereka hanya bisa berdeduksi melihat dari gerak tubuh para pelaku. Sementara itu, 3 pelaku berhenti di sebuah kedai teh langganan dan merencanakan untuk mengamankan uang hasil curian itu. Sebab Murti tahu jika saat ini polisi bergerilya memburu mereka. Kemungkinan tim khusus dikerahkan juga. Sebab itulah mereka memilih sebuah tempat sebagai markas. Kini Krishna makin frustrasi dengan kejadian yang menimpanya. Hal itu membuatnya teringat masa lalu ketika dirinya juga dituduh membunuh seorang wanita. Bersama Param, penyelidikan dilanjutkan. Mereka memanggil dan menginterogasi kembali 3 orang terkait di awal kejadian itu, yaitu Siva, Bobby, dan Rajesh. Namun ketiganya tak terbukti terkait dengan 3 komplotan perampok bank. Penyelidikan pun masih terus dilanjutkan. Namun Param, Krishna, dan timnya berada dalam pantauan Murti. Krishna berinisiatif melacak nomor seri uang yang hilang pada pihak bank, lalu menginfokan ke seluruh tempat usaha yang memungkinkan terjadinya transaksi besar. Rencana Krishna bekerja, sebab siang itu Hussein telah berhasil mendesak Raju. Ia mengambil uang bagiannya guna membelikan sebuah kalung untuk sang kekasih di sebuah toko emas. Sialnya saat dicek, mesin menyatakan jika uang tersebut palsu.
Si pemilik seketika menghubungi polisi. Hussein panik, memecahkan etalase toko, lalu merampas sebuah kalung emas sembari mengambil pecahan kaca untuk mengancam semua petugas. Kemudian, ia melarikan diri. Krishna dan Param juga tiba di sana. Namun, setelah kembali dicek, ternyata masalah ada pada mesin, sementara uang adalah asli. Tapi dari situlah mereka tahu jika seri uang sama dengan seri uang-uang yang dirampok dari bank. Melalui CCTV toko, tim penyidik dan Krishna memeriksa. Dan kebetulan, Krishna ingat bahwa pria yang tertangkap gambar itu adalah anak buah Bablu. Sementara di markas, Murti sedang marah karena Hussein mengambil uang tanpa sepengetahuannya. Lalu bagaimana dengan Hussein? Hussein melarikan diri menemui kekasihnya yang tak lain adalah Maha, istri Bablu, sembari menyerahkan kalung itu sebagai hadiah ulang tahun. Sudah lama mereka berencana untuk pergi berdua, sebab itulah Hussein berambisi mengambil uang hasil merampok bersama dua kawannya sebagai modal. Kepada Maha ia berkata hendak mengambil uang kemudian menjemput Maha. Betapa kaget mereka ketika Bablu datang. Dan ketika keluar, Hussein berpapasan dengan Param serta Krishna yang baru saja tiba. Sontak Krishna mengejarnya, sementara Param dan yang lain menemui Bablu. Bablu sendiri belum sempat menginterogasi istrinya lebih lanjut, sebab anak buahnya memberitahu jika polisi tiba. Giliran Param menginterogasi Bablu tentang anak buahnya, Hussein. Dengan polos, Bablu mengatakan jika dirinya tak mengetahui hal buruk tentang Hussein, sebab ia mengenalnya sebagai anak buah yang baik. Namun Bablu juga mengatakan jika dirinya memergoki Hussein yang nampak panik keluar dari kamarnya dan berlari dengan tangan terluka, sementara istrinya Maha ada di dalam kamar itu menggenggam sebuah kalung. Sontak Param tertawa diikuti dengan yang lainnya. Mereka menertawakan Bablu yang tak menyadari perselingkuhan istrinya dengan anak buahnya, Hussein. Mendengar Param merendahkan sang istri, Bablu mengambil sajam lalu mengayunkan hingga melukai lengan Param. Selanjutnya, untuk membela diri dari amukan Bablu, Param menembak lelaki itu. Bablu pun tumbang. Di waktu yang sama, Krishna kehilangan jejak Hussein sebab terhalang asap knalpot sebuah auto. Di samping itu, Krishna menghentikan pengejaran karena mendengar suara letupan peluru. Param yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu di markas, telah terjadi sebuah pertikaian antara Hussein dan Murti memperebutkan uang yang berakhir dengan Murti menembak mati Hussein. Hal itu membuat Raju tak hentinya mengalami syok. Di rumah sakit, Krishna melaporkan hasil penyelidikannya yang berujung dengan menemukan mayat Hussein yang tertembak menggunakan senpinya yang hilang. Nampaknya pelaku adalah seseorang yang cerdas hingga meleburkan semua bukti di TKP. Suatu malam Murti menghubungi Raju hendak menyerahkan bagiannya, namun Raju mengurungkan niat dan memilih untuk menyerahkan diri ke police station. Berbekal informasi dari Raju, polisi mencoba hendak meringkus pelaku menggunakan Raju sebagai pancingan. Namun sayangnya Murti mengetahui jebakan itu, lalu menembak mati Raju dari jarak jauh. Lagi-lagi peluru yang ditemukan sama persis dengan senpi polisi yang hilang. Polisi dibuat makin bingung dengan situasi yang tak beraturan ini. Pagi itu Murti mendatangi police station. Ia menyerahkan sepucuk surat yang harus ditandatangani oleh inspektur karena hari itu ia hendak memenuhi undangan sidang penyelidikan pekerjaannya. Dari sini diketahui jika Murti adalah seorang anggota polisi yang juga dalam penangguhan dinas seperti Krishna. Nama lengkapnya adalah Krishna Murti. Kebetulan hari itu, Krishna juga mendapat panggilan penyelidikan. Inspektur meminta Krishna sekaligus membawa Murti. Murti yang telah mengetahui jika Departemen Kepolisian sudah mengantongi nama pelaku pemegang senpi polisi yang hilang, mengaku jika namanya adalah Krishna. Di tempat sidang, tak sengaja Murti menjatuhkan tasnya. Beberapa barang tercecer dan Krishna sempat membaca identitas Murti yang bernama lengkap Krishna Murti. Dari situlah Krishna sedikit curiga. Usai keluar dari ruang sidang, Murti yang hendak pulang tiba-tiba jatuh pingsan. 2 jam kemudian, ketika siuman, Krishna mengajaknya mampir di sebuah kedai.
Di sana mereka berbincang, bahkan Murti menceritakan ketidakadilan yang terjadi padanya akibat ulah Inspektur Purushottam. Ya, sang inspektur memintanya mengakui sebuah kesalahan yang telah dilakukan inspektur sendiri. Tapi tiba-tiba saat itu Murti melihat Rajesh. Segera saja ia pamit undur diri sebab takut kedoknya terbongkar. Rajesh mengikuti Murti hendak memintanya bertanggung jawab karena ulah Murti polisi mengusik hidupnya. Namun apa yang terjadi? Di toilet itu, menggunakan peluru dari Senpi yang sama, Murti membungkam Rajesh untuk selamanya. Single payment. Kala itu seorang bocah penjaga kedai teh langganan Raju dan Hussein dibawanya menghadap Param untuk memastikan jika orang yang sedang diinterogasi Param bukanlah pelaku. Namun sebelum pulang si bocah mengatakan kepada Krishna jika pelaku sering memesan black tea atau teh hitam. Tak lama kemudian Param mendapat kabar jika Rajesh telah terbunuh dengan peluru yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Krishna makin depresi melihat banyaknya korban berjatuhan dari revolver yang telah dihilangkannya. Dalam investigasi, Krishna menemukan barang bukti berupa bil dari kedai yang sama saat ia dan Murti berada. Sedangkan di rumahnya Murti sedang makan malam bersama keluarga. Ia membagikan uang kepada anak-anak serta cucunya, mengatakan jika uang tersebut berasal dari gaji selama beberapa bulan dari kepolisian. Di malam yang sama, Murti mendatangi petugas PF yang mencarikan gaji-gaji petugas namun tak pernah mencarikan gaji Murti. Sebab itulah Murti datang untuk membalas dendam. Sesaat kemudian, polisi melakukan investigasi di rumah petugas PF dan menemukan sebuah cek yang tak pernah diserahkan kepada Murti. Segera Krishna mendatangi rumah Murti. Di sana, ia hanya bertemu anak dan cucu Murti. Ketika Krishna menyebut nama ayahnya dengan panggilan nama depannya saja, putranya tertawa sebab merasa aneh karena umumnya orang mengenal sang ayah dengan nama Murti. Ditambah dengan keterangan putra Murti mengenai cek PF ayahnya. Prakas mengatakan jika semalam ayahnya telah membagi-bagikan uang yang diklaim dari pencairan cek PF. Dari sini investigasi Krishna mulai menemui titik terang. Dugaan jika Murti adalah serial killer yang tengah diburu kepolisian dikuatkan oleh pengakuan bocah penjaga kedai teh setelah menunjukkan foto Murti. Sementara siang itu Murti melancarkan kembali aksinya. Pada sebuah bank, dengan menggunakan topeng, ia menodong sang inspektur untuk menyerahkan uang yang hendak disetornya. Ketika sang inspektur hendak menembaknya dari belakang, Murti lebih dulu menembak mati sang inspektur dengan senpi yang dibawanya. Anehnya, Murti menghamburkan uang hasil jarahannya di jalanan umum. Sepulangnya beraksi, para anggota polisi telah mengintai bahkan menyergapnya. Murti melawan petugas itu, namun Param dan Krishna menawan cucunya. Situasi makin memanas hingga terjadi aksi baku tembak di mana Param luka di dada. Aksi dilanjut dengan pertikaian antara Krishna dan Murti yang akhirnya kepada Krishna ia menyadari dan mengakui segala kesalahannya. Murti meminta Krishna mengakhiri hidupnya yang penuh dosa itu. Namun Krishna si polisi baik hati tak tega melakukannya. Sebab itulah Murti menarik pelatuk senpi dan akhirnya ia pun mati. Dalam laporan yang diberikan kepada departemennya, Krishna mengatakan jika Murti mencoba menembak Param dan untuk membela diri ia terpaksa menembak Murti. Sementara itu Param selamat sebab telah mengenakan jaket anti peluru. Pada akhirnya penangguhan dinas Sub Inspektur Krishna dicabut. Hubungan cinta Krishna dan Satya pun juga membaik. Pada suatu hari, ketika berhenti di lampu merah, Krishna tak sengaja melihat sang tuan yang dulu menjebloskannya ke dalam penjara remaja atas tuduhan pembunuhan palsu. Setelah 7 dari 8 peluru yang telah diletupkan oleh Murti, masih tersisa 1 yang mungkin memang tersedia untuk tujuan khusus. Apakah itu? Kalian mungkin bisa menebaknya. Begitulah akhir kisah Senapati dan film pun selesai.